Oke, selamat sore, Creative People. Ketemu lagi dengan saya, Lisa dari Kria ID. Hari ini kita akan berbincang dengan Andes Rizky dari Milia Lab. Jadi Mas Andes ini sebagai Managing Director of Milia Lab. Nah, tema kita kali ini untuk Creative Talk kali ini adalah VR for Indonesia Education. Jadi nanti kita akan bahas gimana sih VR itu, apa itu VR itu, gimana peran VR itu dalam pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Oke. Uh, Sambil nunggu koneksi, nanti teman-teman yang baru gabung, yang baru tahu Kria itu apa, mungkin saya bisa jelaskan singkat ya. Jadi Kria ini adalah pusat pengembangan anak muda melalui kreativitas dan inovasi. Jadi di setiap kegiatannya Kria itu kita selalu berlandaskan kolaborasi. Jadi kita selalu collab dengan banyak pihak seperti itu. Jadi baik untuk kegiatan di skala nasional maupun skala internasional. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu Kria itu ngapain aja, kegiatan-kegiatan Kria apa aja, jadwal Creative Talk berikutnya apa saja, mungkin bisa langsung ke akun Instagramnya Kria @kria_id, nanti bisa langsung dikepoin aja di sana. Lalu untuk teman-teman yang komunitas juga bisa join di Instagram kita @ruang.kria.id. Nanti juga bisa lihat kegiatannya kita apa aja dan jadwal-jadwalnya apa saja. Nanti bisa langsung cek ke sana ya. Oke, sekarang kita coba invite dulu Mas Andesnya dari Milea Lab ya. Oke. Nanti untuk teman-teman juga yang ingin tanya langsung ke Mas Andesnya bisa. Halo. Halo Mas. Oke, saya oke, apa kabar? Suara saya kedengeran dengan jelas nggak? Kedengeran, jelas kok. Kedengeran ya? Ya. Kedengeran. Oke. Ini saya kasih note dulu ya buat teman-teman yang mau leave pertanyaan. Jadi nanti bisa ketik di sini. Bentar Gimana ya. di sana di Surabaya? Lagi hujan ini, Mas. Oh, Lagi hujan. Ini kalau di sana gimana? Kegiatan sehari-hari masih di Jakarta masih ini nggak? kita masih masih working from home sih semuanya karena kan Iya, iya, iya. PSBB dipanjangin sampai tanggal 4 Juni ya kalau nggak salah. Iya sih. Sampai 4 Juni Ya, ya. Oke. Bentar ya. semoga nggak diperpanjang lagi deh. Makanya ini kita juga masih ada PSBB sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Cuman Oh, ya tanggal masih 8 belum juga. masih belum tahu apakah akan diperpanjang lagi atau tidak kayak gitu. Hmm. Oke. Oke. Jadi untuk viewers yang baru join, hari ini Creative Talk kita bertemakan VR for Indonesia Education. Kita ada Mas Andes sekarang yang udah bergabung dari Milea Lab. Halo. Nanti langsung tanya-tanya aja kalau mau live pertanyaan, nanti sambil jalan kita akan coba bahas satu-satu gitu ya. Nah, kalau ada Mas Andes nih, mau tanya-tanya dong mungkin tentang Milea Lab, kan mungkin banyak yang belum tahu Milea Lab itu apa, kapan dan bagaimana sih berdirinya Milea Lab ini? Mungkin bisa di-sharein, Mas. Oke, thank you Lisa. Oke. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Kria ID udah undang Milea Lab di live jamming Instagram sambil kita ngisi waktu WFH ya. Iya, benar-benar. Oke, perkenalkan aku Andes dari Milea Lab. Nah, tapi sebenarnya Milea Lab ini adalah salah satu produk dari perusahaan kami namanya Shinta VR. Nah, Oke. dari namanya sendiri VR, virtual reality ya. Nah, berarti Mm-mm. Milea Lab ini sebagai produknya yang nggak jauh-jauh dari virtual reality juga gitu. Dan juga nggak jauh dari bahasan kita sekarang. Nah, Milea Lab ini awalnya kita putuskan untuk kita membuat produk Milea Lab ini karena memang dari istilahnya dari research
demand-nya di Indonesia sih untuk teknologi VR ini. Karena kan seperti yang teman-teman tahu, kalau kita dengar kata-kata virtual reality, pasti deh pikiran pertamanya adalah untuk main game, benar nggak? Iya, benar-benar. Gitu. Nah, itu juga yang terjadi di banyak negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia ya, bahwa VR itu ya udah untuk main game. Padahal perusahaan kita sendiri, Sinta VR, dari 2016 kita udah develop banyak sekali VR konten untuk perusahaan-perusahaan yang justru tidak untuk main game gitu. Untuk marketingnya mereka, bahkan untuk market research, terus juga untuk training dan sebagainya. Nah, khususnya di Indonesia ini kita melihat bahwa peranan teknologi itu penting sekali untuk di pendidikan ya. Nah, juga dari global secara global juga pengaplikasian teknologi virtual reality ini benar-benar bisa membantu siswa dan guru gitu. Nah, membantu siswanya di mana? Membantu siswanya adalah dari banyak penelitian yang ada, teknologi VR itu bisa meningkatkan konsentrasi, bisa meningkatkan positive engagement, kemudian bisa mengstimulus fleksibel kognitif gitu loh. Pokoknya hal-hal atau skill-skill yang istilahnya dibutuhkan gitu ya untuk zaman-zaman sekarang gitu. Iya, Nah, betul. itu yang untuk muridnya. Yang untuk gurunya ya VR ini sebagai salah satu fasilitas yang dibilang mumpuni ya untuk istilahnya mentransfer apa sih yang ingin disampaikan oleh gurunya ini gitu loh. Baik itu hal-hal yang abstrak seperti misalkan hal-hal yang berbau sains gitu ya, IPA, matematika, kimia, biologi kan kadang-kadang banyak yang abstrak tuh. Atau mungkin hal-hal yang mungkin ya untuk sebagian siswa dianggap menjemukan kayak misalkan sejarah gitu kan, kadang-kadang kan banyak ya, ada siswa yang Hafalannya, sih ya, tanggal-tanggal gitu ya. karena ketika belajar sejarah itu ya udah ngehafal aja gitu tanpa tahu istilahnya pesan yang terkandung di dalam sejarah itu sendiri gitu loh. Ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh teknologi virtual reality secara general. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini dibutuhkan banget sebenarnya untuk yang ketiga, alasannya adalah teknologi VR ini bisa dipakai untuk menyamaratakan fasilitas pendidikan sebenarnya. Khususnya untuk SMK ya, kayak misalkan mesin-mesin CNC yang harganya mahal-mahal itu bisa lo di-replace dengan menggunakan teknologi VR dengan dengan biaya yang lebih murah kan jadinya dibandingkan kita beli mesin itu sendiri. Terus kemudian studi-studi lapangan yang biasanya bikin biaya banyak itu bisa lo di-replace dengan VR gitu loh. Itu sih kenapa kita bikin produk Milea Lab ini yang which is bisa membantu pendidikan Indonesia gitu. Iya, iya. Wah, seru banget ya. Nah, kalau awalnya sendiri kan dari Sinta VR ya, Milea Lab ini ya, Mas. Nah, kalau bedanya apa nih? Maksudnya dulu kan kita pernah ikut sesi waktu Sinta VR bikin workshop ya. Nah, bedanya Sinta VR dengan Milea Lab ini fokusnya kemana, Mas? Ya, kalau Milea Lab ini memang kita khusus untuk pendidikan ya. Jadi Milea Lab ini memang platform yang kita bikin khusus untuk pendidikan. Nah, jadi bayangin ya, Lisa bayangin dulu waktu kita pertama kali ketemuan, aku ngomongin VR ya. Ngomongin betapa sulitnya bikin VR gitu kan, mesti bisa ngoding dan sebagainya. Betul. Dipakai spek komputer yang canggih gitu ya, yang 16 giga minimal, terus kemudian grafik cardnya yang bagus gitu. Nah, dengan menggunakan Milea Lab ini, bayangkan semua guru-guru atau pengajar di Indonesia, mereka bisa bikin konten VR-nya mereka sendiri yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya berhubungan dengan RPP-nya mereka, dibikinin VR. Terus mereka tuh nggak usah ngoding untuk bikin itu. Jadi kayak cuma main drag and drop aja, kayak main Minecraft atau main The Sims atau apa gitu kan, tinggal drag and drop aja. Terus mereka pilih interaksinya apa yang mau dijalanin di aplikasi VR buatan mereka
kontennya itu. Bisa jalan, terus bisa embed Oh, video, seru ya. bisa Ya. rekam suara dan sebagainya. Iya. Berarti Jadi kayak semuanya. kalau main The Sims gitu ya, maksudnya Hmm, ada instruksi yang bisa diklik-klik gitu aja ya. iya betul betul. Dan itu Oh, oke oke dan oke. itu gampang banget untuk di apa namanya untuk dibuat dengan menggunakan Mhm. VR. Jadi bahkan guru-guru yang tidak punya background IT pun ya mereka bisa belajar dengan cepat sih. Rata-rata Hmm, mereka jam belajar sih udah bisa in basic mereka udah bisa bikin VR konten gitu. oke oke. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin ya ide awalnya gimana sampai akhirnya Milea Lab ini kebentuk gitu ya. Nah, kalau ini pertanyaannya lebih personal ya ke Mas Andesnya ya. Kenapa sih bisa passionate banget ngerjain VR ini gitu? Apa memang dari dulunya udah seneng ngurusin yang virtual-virtual atau gimana ini? Karena pada intinya sih semua balik ke aku yang memang orangnya suka berimajinasi gitu ya. Oke, oke. Lagi musim Kalau itu misalkan ya. kalau misalkan teman-teman pengen tahu background kuliahku, sebenarnya aku nggak ada background IT sama sekali. Oh, oke. Aku fisika, kekhususannya fisika material and condensed matter di University of Indonesia. Nah, Hmm. tapi memang ketika aku belajar fisika, di situ aku ngerasa bahwa uh, ya setuju dengan Einstein bahwa imagination is more important than knowledge gitu. Iya, Nah, benar. uh, jadinya aku tuh istilahnya gini loh, kita tuh belajar, aku pun juga pernah jadi asisten dosen dan juga pernah ngajar di apa namanya sebagai private teachers gitu ya, lama banget mungkin 6 tahunan ya saya Ya. saya ngajar gitu. Di situ ada banyak sekali keadaan-keadaan atau poin-poin di mana tuh aku tuh susah mentransfer apa yang mau aku omongin gitu, apa yang ada di otakku tuh yang aku imajinasikan sebagai sesuatu hal yang saintifik itu susah gitu loh transfernya gitu. Ngevisualinnya susah ya? Visualnya susah. Iya. So that's why sebagian mungkin murid-murid yang aku ajarin di kelas gitu, ya mereka cuma ya udahlah fisika cuma buat, misal aku ngajar fisika misalkan, ya udah fisika cuma buat ngitung-ngitung, yang penting nilai gue bagus, yang penting hitungan gue bagus, terus yang penting rumusnya cepat gitu kan, terus cepat dapat nilainya segala macam, nilainya bagus. Tapi kan sebenarnya di balik itu sebenarnya ada sesuatu yang memang secara basic itu harus diketahui oleh anak-anak ketika belajar itu gitu. Nah, Iya. hal-hal prinsip seperti itu yang kadang-kadang sulit untuk ditransfer kalau nggak ditransfer pakai imajinasi yang istilahnya apa ya, imajinasi yang sefrekuensi gitu loh Lisa. Ya, nggak nyambung nanti kan. Betul. Nah, Ya. so that's why aku emang dari awal ketika pertama kali apa namanya nyoba VR itu tahun 2014 ya, aku nyoba itu langsung kepikiran bahwa ini bakal jadi alat yang sangat bagus untuk nge-transfer imajinasi manusia gitu loh. Jadinya ketika kita udah bisa nge-transfer apa yang aku imajinasiin ke orang lain gitu dengan gampangnya secara visual dan juga interaktif gitu, uh, orang-orang nih bakal meningkat itu loh, apa namanya curiosity-nya atau rasa penasarannya dia gitu. Nah, Iya. ketika orang udah punya rasa penasaran atas apa yang kita sampaikan, disitulah mereka ingin belajar. Hmm. Jadi kan semuanya dimulai dari rasa penasaran. Ini penasaran Penasaran kok dulu. kenapa nggak begini ya. Nah, kemudian mereka cari tahu dong pasti jawabannya gitu. Mulai dari Ya. hal-hal yang simpel sampai hal-hal yang kompleks. Tapi itu semua diawali dari yaitu how we transfer our imagination, dengan cara apa gitu. Nah, dalam hal ini VR itu bisa membantu. Bisa sekali membantu. Hmm. That's why I choose VR for my life path sekarang. Ya, ya, ya. Oke. Bener sih kalau VR itu memang bantu banget caranya kita nunjukin apa ya? Kalau kita point of view terhadap sesuatu mungkin biasanya kita ceritain ya, storytellingin gitu ya. Tapi kalau dengan VR ini kan bisa kelihatan langsung visualnya gitu ya, Mas ya. Iya, benar. Ya, benar-benar. Nah, kalau so far nih yang udah dilakuin Millennial Lab ini, kan Millennial Lab ini kan bikin-bikin project gitu ya Mas ya untuk VR ya.
Iya, ada Nah, beberapa. oke. So far nih pengalaman bikin project yang mana ya yang paling challenging gitu? Yang paling entah rumit di prosesnya atau mungkin dari responnya yang paling viral response misalnya gitu. Mm-mm. Ada nggak, Mas? Project-project yang challenging sih sebenarnya banyak ya. Cuma kalau kita mau generate ke dalam satu apa namanya satu poin tertentu ya, VR ini sebenarnya hal yang biasanya sering dilewatin oleh orang-orang yang membicarakan VR. Ya. VR ini bukan cuma sebagai alat untuk transfer imajinasi tadi yang saya jelaskan ya. Itu sebenarnya step Hmm. one, tahap pertama. Tahap Oh, pertama adalah mentransfer imajinasi. Tahap berikutnya adalah sebenarnya VR ini bisa menjadikan satu alat juga untuk the new advanced assessment system. oh, gimana itu, Mas? Kalau Misalkan gini, ngetesnya? aku bikin VR konten misalkan ya, misalkan aku lagi ada di bank gitu Mm-mm. ya, terus Ya. kemudian aku jadi customer service, terus kemudian di depanku ada misalkan ada orang yang istilahnya mungkin ada nasabah yang duitnya kena tipu gitu loh ya. Kayak Ya. misalkan dia habis kena tipu, terus dia minta dibalikin duitnya gini 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 gini. Nah, Mm-mm. terus kemudian dari nggak lama setelah itu ada temennya lagi yang ada rekanku misalkan dari sebelah kanan gitu. Dia datang terus dia ada masalah juga sama sama mesin ATM atau mesin Penghitung mesin uangnya. uangnya atau gimana gitu Ya. kan, terus dia panik gitu kan, punya temen yang Uh, uh, panikan gitu. Terus kemudian ditambah lagi ada manajer yang teriak-teriak dari belakang. Well, itu kalau uh. misalkan kita bikin di dalam dunia nyata, ya memang bisa. Cuma kan butuh tempat yang luas juga kan, dan orang harus ngantri gitu. Tapi bayangin kalau kita bisa bikin itu di VR, terus kita Oh, bikin oke. kita bikin segala macam skenario. Nah, disitulah Oke. kita diattest secara langsung di dunia virtual itu. Oh, gimana nih Hmm. kita ngambil decision making? Oh, misalkan ada ini, terus kita sesuai nggak dengan SOP, terus nanti ada pilihannya, bisa multiple choice atau mungkin kita bisa ngomong sendiri Oh. lewat recording gitu kan. Terus kemudian kita mau ngedahulin yang mana nih, ngedahulin nasabahnya, ngedahulin manajernya, atau Ah. ngedahulin kita. Nah, itu kan decision Oh, making iya, iya. itu yang kalau di in the real life ya, untuk nge-set seperti itu kan butuh waktu ya, butuh Benar. orang-orang, butuh tenaga juga. Tapi kalau di virtual reality semuanya ya bisa dijadiin di situ, plug, taruh aja di situ, terus kita Oke. bisa ganti-ganti gitu loh. Misalkan yang skenario 1 manajernya marah, terus yang skenario 2 misalkan temennya ada yang berantem gitu kan, atau ada yang atau ada yang ngerampok bank atau apa gitu kan. Nah, skenario itu bisa dibikin dengan gampang dan dijadikan bahan assessment gitu. Nah, untuk yang lebih advance Ah. lagi, kayak decision making, dan yang lebih advance lagi mungkin flexible kognitif, kayak misalkan kalau untuk sekolah ya, kita bisa bikin skenario-skenario yang berhubungan dengan high order thinking skills. Hmm. Jadi kalau kita belajar hukum Newton misalkan, kita nggak cuma belajar F sama dengan M kali A, tapi juga bisa kita gabungkan dengan hukum kekalahan energi misalkan. Nah, dalam satu skenario gitu. Oh, oke. Jadi kayak semacam ngasih case study gitu. Mm-mm. Kalau untuk training-training gitu ya, supaya lebih real. Biasanya kan pakai role play ya. Mereka ini kan pakai role play Ya. OC. Mereka satu Mm-mm. kelompok berlima, ada yang jadi manajer, ada yang jadi apa. Nah, kalau ini bisa langsung masing-masing ngerasain gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Dan bisa langsung Benar-benar. diganti-ganti kan sebenarnya skenario-nya. Benar-benar. Benar. Wah, kita mau bikin skenario apa. Oh ya, benar-benar. Terus kalau kalau sempet, saya kapan sempet tahu juga sih, maksudnya recently itu kayak VR itu juga masuk ke e-sport ya, Mas ya? VR, iya. VR sekarang juga lagi masuk ke e-sport untuk masalah game ya. Kalau ini ya berarti. Mm-mm. Ya, Iya, memang benar. ya banyak orang bilang bahwa the next generation of e-sport ya pasti pakai VR. Di Benar, di benar. beberapa event di Amerika dan China pun juga mereka udah mulai kok kayak bertanding pakai VR gitu. Benar, benar. Terus workout juga sekarang pakai VR ya, jadi.
Iya, aku tiap hari loh ini sekarang WFH. Oh iya. Wah, wah, seru, seru, seru. Terus kemarin tuh terakhir saya dapat lagi info itu konser. Konser tuh sekarang juga VR gitu loh. Apalagi kan ada beberapa konser tahun ini yang cancel kan. Mm-mm. Jadi karena COVID ini kan konsernya batal tuh. Jadi digantinya kayak kalau dulu kan hologram konser. Kalau sekarang ini konsernya pakai VR gitu. Jadi ya seru sih, kayak sekarang VR bisa menggantikan situasi Iya, yang nggak bisa jadi dihadirkan gitu loh. iya benar, Kayak benar. oke, oke. Nah, kalau ngomongin tadi barusan kita ngomongin COVID ya Mas. Kalau selama COVID ini kegiatannya Milia Lab apa aja nih Mas? Apakah kayak training-training gitu tetap jalan online atau gimana tuh Mas? Masih kok. Jadi memang kita dari 2019 kemarin kita kan roadshow ke banyak kota ya. Iya, iya, iya. Eh, eh, nah, terus juga kita juga ada mes online open course gitu, Mm-mm. bersama dengan banyak pihak stakeholder pendidikan. Nah, khususnya pas COVID ini sih memang, jadi kita mesti cancel beberapa jadwal roadshow kita yang udah kita bikin. Tapi untungnya kita masih bisa ngelakuin secara mes online open course untuk si pelatihan guru-gurunya ini. Nah, kebetulan banget kita tahun ini tuh mulai ngadain kompetisi buat guru-guru seluruh Indonesia. Oh, Kompetisi, kompetisi apa nih? kompetisi yang kita namakan kompetisi 1000 guru pionir VR. Jadi Oh, kita oke. akan mencetak dan melatih dan mencetak guru-guru pionir VR. Target kita 1000 pokoknya. Iya, iya. Kita buka 4 batch. Batch pertama, alhamdulillah sih udah selesai. Jadi kita semuanya online. Tadinya kan kita mau ada offline presentation ya. Benar. Akhirnya kita lakuin semua online dan alhamdulillah lancar. Ada sekitar 200 partisipan, terus kita udah dapat sekitar 10 finalis, dan kemudian ada pemenangnya. Jadi kompetisi yang kita lakuin ini selain untuk melatih guru-guru membuat konten VR menggunakan Milia Lab, terus juga meningkatkan pengetahuan yang mereka dengan teknologi-teknologi VR khususnya, juga mereka nanti bikin nih, Lisa, mereka bikin istilahnya sebuah mini research. Jadi mereka Oke. bikin konten VR, terus mereka uji cobakan ke murid targetnya. Muridnya. Oke. Jadi murid targetnya ini dipilih ya, memang murid targetnya ini dipilih dari kita. Terus kemudian justru nanti si murid targetnya ini in the finalnya, di finalnya mereka akan presentasi di depan Oh, para juri. Jadi muridnya bukan yang bukan presentasi. ya, jadi bukan gurunya Oh, yang presentasi, tapi muridnya muridnya. ya sebagai efek konten itu. Apakah Oh, konten itu bisa membuat si murid itu bisa menstimulus mempresentasikan dia gitu. atau enggak gitu ya. Oh, Nah, ini yang seru, kita seru. lakuin dan alhamdulillah lancar, efeknya juga bagus sekali. Batch pertama ini kita cukup puas dengan hasilnya ya, walaupun terkendala COVID ya. Harusnya mereka kita undang ke Jakarta loh untuk presentasi, cuma karena COVID jadinya kita semua online. Online ya. Tapi batch 2 ini yang kita mulai lagi nanti bulan Juli, insya Allah sampai Oktober. Ya Mm-mm. semoga kalau makin membaik ya kita bisa undang finalisnya lagi untuk ke Jakarta mungkin. Oke. Wah, seru, seru, seru. Nah, kalau kalau ini teman-teman ya viewers ini mau cobain dulu VR gitu Mas. Maksudnya kalau mau cobain VR-nya kan kita pakai uh, apa ya termnya itu? Google-nya. Ini headset namanya. Apa namanya? Headset. Headset VR. Ya. Nah, itu kalau misalnya mereka baru mau belajar nih, kira-kira ada nggak tipe tipe headsetnya yang mereka harus beli yang nggak terlalu pricey gitu, Mas? Tapi Hmm, standarnya dapet gitu. hmm. Oh, beli aja Google Cardboard kok harganya murah banget, 35 ribuan sampai 50 ribuan ya. Oke, Google Cardboard banyak di Tokopedia, Bukalapak, di oke. online shop, macam-macam. Harganya kisaran pokoknya uh, 40 ribuan sampai ada juga yang sekitar 300 ribuan, ada yang 500 ribuan ya, depends, tergantung kebutuhannya sih mau yang kayak gimana. Benar, benar. Tapi Terus kalau tinggal pakai HP aja, dimasukin HP-nya ke situ. oke, masukin handphonenya ya, oke. Ini aku ada Nah, contoh. oke. Ini nih.
Ini ya ini salah satu alat VR cardboard tapi yang dari plastik ya. Ini Oh, kan itu bisa dari ini ada plastik. ini ada lensanya. Terus nanti tinggal dimasukin HP-nya ke sini kan. Tek, gitu. Ah, oke. Jadi Jadi dia bisa lihat. handphone jenis apapun juga akhirnya bisa di-attach gitu ya, Mas ya? Iya, tapi yang lebih banyak fiturnya bisa VR sih Android phone sih. Oh, yang Android Android ya. uh, dan dia harus ada fitur giroskopnya. Harus ada sensor giroskopnya. Oke, oke. Jadi itu basic requirement-nya ya kalau teman-teman pada mau belajar atau cobain VR gitu ya. Iya, mm-mm. Oke. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ini ada yang mau belajar bikin VR-nya itu bisa dalam waktu dekat ini ada nggak Milea punya program gitu Mas? Atau Shinta VR punya program Oke. untuk belajar gitu? Sebenarnya tinggal ke website kita aja, ke Milia Lab. Di situ Oh, ada oke. itu ada apa kalau kita ke website Milia Lab itu nanti Mm-mm. ada apa namanya untuk tombol untuk coba gitu, terus kemudian masukin aja email dan apa namanya registrasi di situ. Terus juga di bawahnya Oke. ada download, kita bisa download tutorialnya. Terus nanti tinggal download si Milia Lab itu nanti ke email teman-teman nanti bisa diakses itu kreatornya bisa diinstal ke komputer, terus kemudian Hmm. viewernya bisa diinstal di Android phone. Aku boleh kasih lihat nggak sebentar? Boleh, boleh, boleh Mas. Ini saya sambil ngeliat websitenya juga nih. Jadi Aku baru teman-teman tadi baru kalau mau belajar bisa langsung aja ke Milea millab.com. Nanti bisa ada tutorialnya juga. Oh ini Mas Andes sudah kasih Iya. contohnya ini kalau Ini pakai laptop saya ya. Nah, ya. ya ini aku tampilin salah satu karya dari guru-guru yang ikut kompetisi kemarin. Wah, keren banget. Nah, Dulu ini nih, itu dia baru belajar baru baru aja belajar itu ya, Mas? iya, iya. Wow, Dia bakal kita ajarin. keren Nah, keren keren. jadi uh, jadi ini adalah temanya itu belajar statistika. Belajar Oh. statistika. Dengan menggunakan Milelab ini kita bisa bikin, nah ini kayak pop-up info ini di interaction ini aku klik, nah ini bakal ada interaction nih kayak standpoint, pop-up info, YouTube, terus kemudian portal. Nah ini bisa kita taruh nih, terserah di mana aja. Terus nah di kayak selamat datang di Teluk silakan ikuti standpoint yang ada. Nanti ini gurunya bisa rekam suara di sini. Terus kemudian kalau misalkan udah ini, nah ini kan kayak di pantai ini, kayak gini. Nah ini nanti dia bisa naruh, misalkan di sini dia belajar tentang kependudukan yang ada di statistik pengunjung yang ada di Teluk Kiluan Lampung. Oh, Nah ini oke. misalkan ketika di Sendpoint ini nanti si siswanya bisa jalan nih ke sini, terus ketemu sama si bule ini, terus dia ngebaca ini, nah terus dia ngebaca data pengunjung bla bla bla. Wah. Jadi in the end si siswa dikasih pertanyaan yang gitu loh. Nah selain itu kan juga bisa apa namanya, kita bisa naruh istilahnya info-info tentang geografisnya Teluk ini, terus geografisnya Lampung seperti apa. Terus kita bisa embed dengan video YouTube. Kalau kita mau embed video ya tinggal taruh aja di sini YouTube. Nah, terus kita tinggal masukin linknya aja di sini. Oh, oke. Gitu. Jadi it's so easy, dan kalau misalkan mau save ya tinggal diklik my account, nanti tinggal di save. Nah, terus di sini juga library-nya banyak banget, kayak kita ada jam gadang, kelenteng, rumah sakit, pokoknya macam-macam deh, dari mulai yang normal sampai yang Sampai nggak prasejarah. normal. Ini kayaknya udah improve ya Mas ya, dari yang terakhir itu kan saya yang dulu pernah nyoba ini tuh tahun berapa ya? 2018 ya kayaknya. 2014, ya. Ya, ini berarti improve ya. Ornamennya dia nambah lagi ya kayaknya. Iya, kita selalu nambah emang. Jangankan setahun, setiap minggu kita nambah terus. Udah nambah lagi. Iya. Benar-benar.
Ini kayak ini ada reruntuhan kuno, kita bisa apa namanya. Nah, ini tinggal drag and drop aja. Kalau kita mau download ini, Iya, tinggal iya, iya. download, terus nanti tinggal di drag and drop, misalkan kita mau taruh di sini. Nah, ini kan tinggal tuh. Oke. Ini udah ada ya. Nanti tinggal kita dan apa namanya, grafisnya pun kita bikin serealistik mungkin, sesemi realistik mungkin gitu. Jadi nggak Iya, terlalu cartoonish gitu. benar-benar. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nyoba ya silakan ke website kita aja, terus di apa di yang yuk coba itu, Ya, terus ketik. bikin aja registrasi datanya. Saya ketik alamat webnya ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman bisa aja langsung ke milealab.com. Nanti bisa langsung cobain di sana. Seru sih. Kalau yang suka main The Sims pasti enjoy mainnya ini. Iya Karena sih. dia kayak dekor, ya kan kayak dia decorate letaknya di mana, ngatur-ngaturnya di mana kayak gitu. Oke, oke. Nah, jadi saya tadi ngelihat contohnya tadi yang dibikin satu guru itu, berarti itu bisa untuk multi subjek ya Mas ya, berarti. Misalnya tadi saya Bisa. bayangin kayak itu tadi yang ketemu ada bule gitu ya. Nanti kalau yang bagian guru bahasa Inggris nih masukin, berarti tasknya adalah conversation, misalnya si bulenya ngomong apa, nanti opsi jawabannya yang mana, kayak gitu ya, bisa juga ya? Bisa dibuat Iya, iya, iya. conversation. Terus yang diteluk ini juga kita bisa bikin, misalkan kita mau ngitung gelombang ombak atau apa gitu kan, kita bisa bikin Iya, iya, skenario betul, juga. betul. Seru banget, seru banget. Keren, keren, keren. Ya. Aku boleh, bentar, aku 1 menit aja, aku mau Boleh, boleh. ada pakai bentar ya. Ya, Bentar ya. ya. Oke. Wait. Ya, tadi teman-teman yang baru gabung, ini tadi kita sesi ngobrol lah, ngobrol berinspirasi dengan Andes dari Melia Lab. Kita ngomongin tentang VR for Indonesia Education. Jadi ternyata VR itu nggak cuman untuk main-main aja, nge-game aja, tapi bisa untuk belajar juga kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang mau tanya bisa langsung leave pertanyaan aja di sini. Ini ada yang tanya Mas, kebetulan dari Gideon Haris, bisa ngajar farming sama hatchery enggak? Ini apa ya? Gideon. Gideon. Farming sama hatchery bisa banget. Bisa banget. Kita Belajar. ada wait, Oh, ini. Aku boleh mau lihat Mas. sesuatu nih. Belajar bertani jahe, cabe katanya. Nih, aku mau show. Di sini kita bisa search aset juga kan, misalkan sawah gitu ya. Ya. Nah, ini ada sawah nih. Ini buat Gideon tuh ada sawah, ada kerbau. Terus kita bisa naruh apa namanya, dia ada animated object kalau nggak salah. Di sini kita bisa cari search misalkan petani ya. Iya, petani. Nah, ini tinggal kita taruh aja di sini. Dan kita, nah ini terus nanti bisa di combine dengan apa namanya, YouTube video YouTube atau video 360 yang misalkan ada video 360 di YouTube gitu ya, yang menjelaskan tentang farming gitu kan. Ya itu tinggal dimasukin aja nanti ketika bisa di embed situ ya. Iya, ketika si user yang lihat ini dia langsung ke transfer ke video 360 tersebut. Oke. Dia lagi nyambutin apa tahu tuh. Keren. Itu sampai ke kayak bibit tanamannya udah ada ikonnya juga, Mas? Kenapa? Kalau kayak bibit tanamannya juga masuk nggak ikonnya di situ? Bibit tanamannya? Aku belum tahu deh, mesti aku cari. Kayaknya sih ada sih. Ada ya? Cuman ya, dia sampai ke pohon mangga atau apa itu ada sih.
Tapi dia bukan, kalau VR ini kan bukan tipikal yang dia growing tanamannya gitu ya, kayak bayanginnya kayak Harvest Moon, dia nanem terus Oh, disiramin, dia tumbuh, enggak kan ya? Dia display aja kan ya? cuma untuk apa Oh, oke, namanya ya oke. memang kita bikin skenario gitu. Cuma kalau Iya, untuk iya. mau nge-grooming kayak Harvest Moon itu kan butuh waktu juga kan nunggu Benar, gitu kan. benar, benar. Oke, Itu oke. jadinya game atau Iya, itu jadinya game, benar-benar. Kalau ini kan dia apa ya, memvisualkan kalau misalnya nih dari negara yang dia belum pernah ke sawah, jadi dia akhirnya bisa lihat oh sawah itu kayak gini gitu ya. Jadi betul. supaya membantu menjelaskan keadaan atau kondisi kayak gitu ya. Wah, Ya, seru seru seru. Nah, lanjut lagi budaya Mas. karakternya gitu kan. Ya benar-benar. Nah, lanjut lagi kalau teman-teman tadi yang teman-teman educator juga yang pengen bikin apa ya, kayak pelajaran atau materi buat murid-muridnya selama selama study from home ini, mereka kan bisa langsung ke milealab.com tadi ya. Nah, kalau untuk spek laptopnya mereka yang paling basic mereka bisa pakai yang spek apa, Mas? Oke, di sinilah keunggulannya Mila Lab sebenarnya. Jadi Iya, kita software yang kita bikin ini, si Mila Lab ini memang kita upayakan supaya dia bisa support laptop even yang RAM-nya kecil. Jadi kita pernah pakai untuk mini PC buat UNBK yang RAM-nya 2 GB ya, itu bisa jalan. oke. Terus nggak usah pakai laptop, misalkan laptopnya cuma punya internal graphic card gitu loh, itu masih bisa jalan. Bahkan kemarin tuh beberapa tempat roadshow kita itu ada guru-guru yang cuma bawa netbook, tahu kan? Netbook Oh, yang kecil. netbook juga bisa. Bisa, bisa. Yang penting Oh, oke. speknya sampai saat ini sih kita masih masih cuma bisa run di Windows OS 64 bit. Itu aja sih sebenarnya syaratnya. Kalau Oke. masalah Oh, spesifikasi hardware-nya RAM-nya 2 GB atau RAM-nya 4 GB sih nggak ada masalah. Yang penting Windows OS 64 bit. 64 bit. Oke. Kalau yang kayak tablet itu juga bisa nggak ya, Mas? Belum kalau tablet. Belum Kalau ya? kalau ya kalau laptop itu kan untuk nge-create-nya. Nanti kalau Iya. untuk nge-nya pakai handphone. Nge-view-nya, oh nge-view-nya handphone. Oke. Oke. Mas Gideon masih kasih komen lagi tuh. Untuk edukasi Mbak, biar pintar jadi petani masa depan. Amin. Ya, Ya. Nah, terus balik lagi nih. Kalau untuk Mas Andes, mimpi terbesarnya Mas Andes apa sih di perkembangan VR di Indonesia ini? mimpi terbesar Ya, bisa menciptakan 1000 Einstein dengan Media Lab. weh, keren-keren. Ya, Iya, karena dari dulu aku selalu percaya bahwa step paling awal orang untuk memutuskan ingin belajar sesuatu adalah inspirasi dan imajinasi. Ketika mereka betul. udah masuk ranah itu, mereka akan penasaran dan mereka akan belajar tanpa disuruh, tanpa dihukum gitu ya, tanpa Iya, iming-iming nilai bagus, tanpa pasti Lisa juga begitu lah. Maksudnya ketika Lisa ingin belajar sesuatu, pasti first step door-nya itu adalah rasa penasaran gitu, penasaran dulu. Ya, penasaran, dan rasa penasaran itu pasti timbul dari imajinasinya Lisa hmm. kan. Oh, Ya, ini benar. bagus, terus penasaran gimana sih buatnya gitu. Nah, these steps hal-hal ini yang banyak sekali istilahnya tidak kena di siswa-siswa kita ya di Indonesia, bahwa misalkan science gitu atau misalkan let's say kayak ini yang Gideon bilang misalkan pertanian gitu ya, Ya, farming. Sekarang kalau kita ngomongin ke anak-anak milenial atau mungkin anak-anak generasi Z yang udah terbiasa dengan gadget, terus kita ngomongin farming gitu, I don't know berapa persen dari satu kelas itu yang tertarik gitu kalau kita ngomongin itu. betul. Tapi bayangkan kalau kita bisa istilahnya nyampein visi kita gitu loh. Oh, bahwa farming ini di Indonesia ternyata sangat menguntungkan loh untuk kalian gitu loh. Dan ini bisa jadi salah satu istilahnya ya memang kalian akan ada di sawah atau akan ada di kebun. Cuma di balik itu semua kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan misalkan ya farming 4.0, atau kalian bisa menerapkan ilmu IoT kalian, atau mungkin
kalau dari Kria kan biasa sama makers ya. Ya. Kalian dari komunitas makers bisa membantu pertanian atau perkebunan di Indonesia gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang kadang tuh kita suka miss gitu loh untuk nyampein itu gitu. Nah, hal-hal yang bisa digunakan, hal-hal yang bisa dilakukan oleh VR ini adalah mentransfer itu sebenarnya. Dan ya visi kita sih dengan menggunakan VR ini kita bisa transfer imajinasinya guru-guru gitu loh, visi-visinya mereka ke anak-anak murid generasi Z dan generasi Alpha yang di bawah ini, supaya mereka punya inspirasi gitu kan, bahwa oh iya ya ternyata belajar ini gue bisa gini ya, oh ternyata belajar pertanian gue bisa gini ya, kayak gitu loh. Dan dari situlah timbul munculnya curiosity dan mereka akan cari sendiri. Benar, apalagi kan Indonesia negara agraris ya, jadi paling enggak basic information tentang pertanian misalnya itu kan, meskipun mereka atau teman-teman atau murid-murid lah yang tinggal di Jakarta, di Surabaya, di kota besar ini yang nggak pernah ke sawah misalnya, mereka juga tahu gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ada contoh VR untuk pembelajaran bahasa asing nggak? Bahasa asing ada sih. Banyak sekali. Kalau untuk aplikasi sih udah banyak ya. Cuma kalau untuk dibikin di Milea Lab sih, mungkin yang nanya siapa tadi namanya? Sorry. Herlin. Oh, Herling. Iya, tinggal dibikin aja sih sebenarnya. Misalkan di sawah tuh saya bisa buka scenes di sini misalkan. Coba saya balik kameranya dulu. Oke. Nah, ini aku bisa kasih contoh misalkan ini. Nah, ini karena dia dari cloud ya, jadi dia tinggal manggil aja dari Oke. Nah, ini misalkan aku bikin simulasi lagi banjir. Iya, benar. Baik, kelihatan kan lagi banjir ya. Sebenarnya ini panggilan visual yang aku buat. Jadi ketika lagi banjir ini, nah di sebelah sini nih, nah ini ada bapak-bapak lagi hanyut. Oh, oke. Dia minta tolong. Ya. Nah, terus yang dia di siswa ini nanti nggak ada apa-apa kecuali cuma botol ini aja. Oh, oke. Botol ini ya, atau botol kaca atau botol plastik. Nah, ini. Nah, nanti kita masukin berat jenisnya berapa gitu kan. Nah, terus kemudian, kalau misalnya kita mau jadiin ini sebagai conversation bahasa Inggris, ya bisa juga. Ini kita ganti dengan bahasa Inggris gitu kan. Terus kemudian kita bisa taruh karakter-karakter yang lain gitu. Misalkan dari sini how we save it gitu, how we save him. Terus kemudian kita bisa masukin vocabulary bahasa Inggris yang mungkin kalau di skenario ini mungkin vocabulary yang jarang didengar oleh murid-murid gitu kan. Nah, mereka bisa tahu gitu. Terus kemudian ini salah satu contoh. Terus kemudian kita juga bisa bikin scene di cafe. Ada ruang perpustakaan. Nah, kita bisa bikin juga percakapan bahasa Inggris di situ. Gurunya bisa record suara dan sebagainya. Tinggal diaplikasikan aja. Iya. Jadi akhirnya bisa situational dialogue gitu ya. Iya, betul. Jadi disesuaikan. Atau misalnya kalau yang untuk anak-anak SD, mungkin saya kepikirannya finding objects misalnya. Ya, itu juga bisa betul. Ya. Jadi ada naruh barang-barang yang aneh-aneh, terus missionnya nemuin 10 item yang itu pakai bahasa Inggris semua misalnya. Jadi akhirnya mau kan anak itu mengenali bendanya, wujudnya, dan bahasa Inggrisnya itu apa, misalnya gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Dan karena dia bisa record suara juga, dia juga bisa belajar mendengarkan, listening juga kan. Benar. Oke. Tapi kalau apps di luar Milea Lab sebenarnya udah ada juga beberapa yang memang fokus ke linguistik, ke pelajaran bahasa asing gitu ya. Cuma memang ya karena dia biasanya dipakainya untuk VR yang agak mahal sedikit, jadinya mungkin perlu pengorbanan biaya lebih mahal sih kalau untuk pakai itu. Karena biasanya pakai VR yang dikonek ke komputer sih. Oke, benar. Tadi kayaknya ada lagi yang komen
Mas Gideon masih mau ngajak kolaborasi tuh. Bisa nggak kita kolaborasi dengan tim renderer Milea Lab untuk pelatihan keterampilan di sektor pertanian, perikanan, dan lain-lain? Siap Mas Gideon, telepon aja. Oke. Terus tadi ada yang baru join yang mungkin dari Helen. Ini belajar apa ya? Yang tadi kita lagi dikasih lihat nih tutorial kayak belajar bahasa asing melalui VR kayak gitu. Karena kan temanya kita sekarang kan VR for Indonesia Education. Jadi dengan VR pun kita juga bisa belajar nggak cuman ngegame aja, tapi belajar juga bisa lewat VR ini gitu. Even sampai belajar bahasa atau linguistik itu juga bisa seperti itu. Ya, ini di sini juga saya taruh apa namanya mas-mas bule nih di sini nih. Oh, ada Mas Bulenya. Iya ya, orang-orangnya udah banyak banget. Dulu tuh saya ingat saya dulu tuh bikinnya itu alien loh. Iya, orangnya orangnya bikinnya alien. Oke. Iya. Wah, seru-seru. Di sini juga ada skenario decision makingnya sih. Dia harus ngambil botol yang mana. Terus kemudian di sini nih di sini dia ada quiz. Oh iya, jadi di Milea Lab juga nanti kita bisa taruh quiz loh. Oke. Jadi ini ini ada fitur add quiz. Ini kalau aku klik, nah kita bisa kita bisa bikin quiz. Nah, nanti skornya keluarnya kemana, Mas? Real time dan juga bisa diakses sama gurunya nanti. Oke. Gitu. Nanti kita bisa bikin quiz juga gitu dan segala macam sih, banyak banget. Seru. Nah ini text questionnya bagaimana menghitung cara yang efektif untuk menggapai si bapak-bapak itu gitu kan. Oke. Dari mana? Nah nanti dia suruh ngitung kecepatan airnya. Jadi di sini ada info kecepatan airnya berapa. Oh, arusnya itu ya. Mungkin agak miring, nah itu lebih cepat yang mana. Nah itu kan sebenarnya perhitungan fisika sih. Iya. Gitu. Yang bikin soalnya orang fisika ya. Oke. Wah, seru-seru. Kayaknya nanti kapan deh saya mau cobain lagi di webnya. Boleh coba aja. Oh iya teman-teman. Saya mau ganti. Kenapa? Saya mau ganti karakter. Iya teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang berminat untuk coba fitur premiumnya, karena kan Milea Lab ini kan kita ada fitur yang free sama fitur yang premium ya. Nah kalau yang premium itu memang kita bisa akses full features. Cuma kalau yang free cuma beberapa fitur aja yang bisa diakses. Nah kalau teman-teman mau coba trial gratisnya selama sebulan, teman-teman gabung aja ke grup Facebook kita. Oh, oke. Namanya Milea Lab VR Educators. Grup Facebook. Bentar, saya ketik ya, Mas. Facebook ini Facebook group ya? Facebook group. Namanya apa, Mas? Milea Lab? Milea Lab VR Educators. Sebentar. Milea Lab VR Educators. Pakai S ya, Mas? Ya. Nah, di situ nanti teman-teman join aja. Nanti mungkin join terus isi pertanyaan yang ada di situ. Terus kemudian setelah join nanti teman-teman bisa lihat ada info-info termasuk referral codes. Nanti bisa dimasukin ketika mendaftar. Nanti ketika masukin kode referral itu nanti otomatis sistem kita bakal ngedetect terus dia bakal ngaktifin sistem premiumnya. Oke. Keren. Nah, jadi teman-teman nanti bisa join aja, itu Facebook grupnya saya udah ketik di situ, Milea Lab VR Educators. Nanti bisa cobain yang free trial yang premiumnya ya, yang untuk 1 bulan ya, itu. Oke. Terus bisa ada pertanyaan lagi, Mas. Bisa virtual video call conference, Pak? Ini saya apa Milea Lab? Kalau Milea Lab belum bisa video call conference. Karena belum bisa real time. Iya. Tapi kalau saya ya bisa.
Yang terakhir lagi, Mas, sebelum kita closing ya, pesannya dari Mas Andes nih, apa pesan untuk para educators, para siswa, para penggiat kreativitas di Indonesia? Oke, pesan dari saya adalah teruslah berimajinasi. Itu aja sih. Intinya Teruslah semua berawal berimajinasi, dari imajinasi ya. betul. Benar. Teruslah menumbuhkan rasa penasaran atas sesuatu yang kalian uh, ingin kepoin atau penasaranin. Karena Iya, sebenarnya disitulah ya kita sebagai manusia belajar dari awalnya dari situ. Dan manusia itu ya rasa penasarannya pasti beda-beda kan. Misalnya iya, antara betul. aku dan Lisa, aku penasaran banget sama hal-hal berbau fisika, misalkan Ya, antariksa, space dan segala macam. Dan mungkin Lisa juga, dan Lisa mungkin berbeda gitu ya. betul, Dan juga betul. teman, misalkan tadi Mas Gideon, mungkin dia lebih lebih curious ke arah pertanian gitu loh. Pertanyaan. Dan yang berhubungan Ya, dengan ya tetaplah keep going dengan curiosity kita, karena memang itu yang membangun kita, itu yang akan nge-shape kita, dan sadar nggak sadar itu akan nge-shape lingkungan sekitar kita. betul, betul, betul. Kalau katanya Mas Gideon ini imajinasi tidak pernah basi. Andes Yoi. Jobs. Keren, keren, keren. Nah, kita foto bareng yuk Mas sebelum saya closing. Saya screenshot ya. Ya, boleh. Oke. Bentar, bentar. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Mas. Sama-sama. Sudah sharing hari ini. Beruntung sekali Creative Talk kita kali ini kita bisa ketemu dengan VR of Steve Jobs tadi katanya. Jadi Steve Jobs-nya di dunia per VR-an ini Mas Andes ini. Jadi beruntung banget tadi kita bisa ngobrol. Nah, untuk teman-teman yang tadi ketinggalan Creative Talk-nya, nanti kita akan masukkan ke IGTV, nanti akan di-share juga, jadi masih bisa nyusul nontonnya talk-nya kita hari ini, terus bisa juga nanti kepoin kegiatannya Melia Lab apa, ke Instagramnya @milialab, atau nanti langsung aja ke websitenya mereka juga bisa, seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Thank you. Ya, sama-sama. Thank Sehat you. semua ya. Ya, sehat-sehat sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, bye-bye. Nah, itu tadi kita ngobrol dengan Mas Andes dari Milia Lab. Nah, untuk teman-teman creative people yang lain, untuk Creative Talk hari ini nanti kita akan share di IGTV. Nah, untuk kegiatan Kria ID berikutnya, kita di Sabtu ini akan ada masih sedikit berhubungan juga di dunia maker juga. Jadi Sabtu ini kita akan ada Educators Meet Talk Special Edition. Kita akan Special Edition karena temanya akan tentang maker education. Nah, nanti akan diadakan Sabtu ini jam 4 sampai 6 sore waktu Indonesia Barat. Kita karena special edition kita akan invite narasumber dari 4 negara. Jadi ada dari Vietnam, ada dari India, ada keluarga maker, jadi maker family dari Indonesia, dan juga yang terakhir dari Malaysia. Nanti untuk keterangannya, pendaftarannya bisa langsung cek ke Instagramnya Kria ID. Nanti bisa ada registration linknya di sana, free, jadi kalian tinggal register aja, karena kita ada limited slot untuk itu. Oke? Nah, untuk teman-teman yang udah gabung hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa di Creative Talk berikutnya. Thank you, bye-bye.